Ya. Saya bilang mestinya diganti Satgasus Merah Darah gitu ya kalau ada kayak gitu. Nah, itu tema kita kali ini. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul meskipun hari hujan luar biasa. Terima kasih nih sudah hadir ya di sini. Bahkan ada yang tadi ada yang kesasar ya Mas ya. Ya, terima kasih sudah datang di acara ini. Saya akan memulai acara ini karena ini sudah hadir juga para pembicara. Saya akan membuka dengan seperti biasa saya ingin mengutip begitu ya. Doa. Oh, kita mulai dengan doa dulu ya Pak? Iya. Oke. Acara pertama kita buka dengan doa dulu. Ini Bang Marwan siapa yang doa? Mursalin ya. Pak Mursalin ya, silakan Pak Mursalin. Ini kayaknya ditodong ini. Silakan, yang penting kusyuk Pak. Harus banyak doa biar selamatin acara. Semoga bisa khusus yang memimpin doa namanya Om Lim, jadi dikira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa untuk kesuksesan acara kita pada siang hari ini, di mana hampir berbulan-bulan kita tetap membicarakan ini karena belum selesai-selesai. Dan dengan acara siang hari ini insya Allah kita dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardah wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi amana antum billah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimnal kitab. Allahumma unsur man nasaraddin wahdal hadalal muslimin wa unsur mustadafina minal mu'minin. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Marilah kita doa, buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Lim. Baik, acara diskusi ini untuk pertama-tama kita buka dulu ya dengan sebenarnya harus kita sapa dulu mungkin ya. Yang di Zoom sudah gabung juga di Zoom ya. Ada Haris Azhar. Oh, ada di Zoom. Iya. 237 pesertanya. Ada 237 peserta di Zoom, belum termasuk yang di ruangan ini. Kemudian ada narasumber, ada Haris Azhar dan juga Dr. Anton Permana yang akan bergabung. Sementara di yang hadir di sini ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW ya ini. Dan kemudian ada Pak Beni Akbar Fata dari FNP dan juga ada Dr. Marwan Batubara. Dan sebagai pemantik, istilahnya pemantik begitu ya Bang. Dalam diskusi ini kesempatan pertama saya berikan kepada Bang Marwan Batubara ya, keynote speaker lah. Siap. Oh, bisa ini aja ya. Baik, terima kasih Mbak Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada para pembicara, ada Pak Sugeng, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Pak Beni, lalu ada Mbak Rahmah yang setia bersama kita untuk menyelenggarakan acara advokasi ini. Lalu nanti akan bergabung Bu Irma, masih OTW ya. Kemudian juga akan bersama kita dengan Pak Haris Azhar dari Lokataru dan juga Pak Anton Permana. Tapi mereka bergabung melalui Zoom. Jadi insya Allah semua pembicara hadir pada acara ini. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin ya, teman-teman aktivis, bapak-bapak senior dari UI Watch, kemudian aktivis mak-mak dan seterusnya ya, semuanya terima kasih. Alhamdulillah bisa hadir pada acara ini. Lalu tak lupa kepada teman-teman media, baik yang menyiarkan langsung maupun mungkin merekam ya, bukan mungkin ya, mudah-mudahan nanti disiarkan, tidak dicekal. Ya. Baik, jadi sedikit lagi saya tambahkan sebagai pengantar bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama teman-teman
dari TP3, kemudian ada FKN, ada FNP, Forum Nasional Pancasila, ada Pak Edwin di sini, kemudian Pak Beni juga, lalu dari FKN, Forum Kedaulatan Negara, lalu juga dari UI Watch. Jadi mudah-mudahan ini nanti kerjasama akan terus bisa berlanjut dan bertambah anggotanya untuk sama-sama kita menyuarakan aspirasi masyarakat, aspirasi publik terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, sebetulnya kasus ini mulai terungkap 3 hari setelah pembunuhan tanggal 9 Juli. Jadi sudah lebih dari 2 bulan, tapi faktanya sampai sekarang itu hasil penyelidikan tidak kunjung selesai, sehingga penyidikan oleh Kejaksaan Agung itu tidak bisa dilakukan ya, untuk nanti akhirnya ada proses di pengadilan. Nah, karena hasil penyelidikannya sendiri belum selesai-selesai, ya kita mengkhawatirkan ini nanti mau kemana ini, kasus mau dibawa kemana ya. Tapi dari yang sudah dilakukan oleh polisi, kita khawatir memang tidak akan kemana-mana kecuali hanya fokus ke masalah perkara seksual ya. Lalu publik pun diharap digiring untuk akhirnya menerima bahwa oh ini cuma kejahatan atau perkara seksual saja, lalu selesai. Nah, padahal selama perjalanan penyelidikan oleh satuan khusus atau tim khusus ya, tim sus. Nah, ini saya kira yang menjadi alasan utama mengapa kita menuntut agar Satgas Sus itu sendiri yang dipimpin oleh Sambo yang dulu pertama kali diterbitkan peraturannya oleh mantan Kapolri Tito Karnavian, ini kita minta untuk diaudit, dan karena itu kita tidak ingin terkecoh dan menerima begitu saja bahwa ini hanya urusan seksual, perkara seksual. Tidak ya, karena itulah dalam acara siang ini kita menuntut supaya dilakukan segera yang namanya audit Satgasus oleh lembaga independen. Nah, ini saya kira saya akan sedikit mengungkap ya beberapa kasus kenapa kita bilang ini adalah kasus kriminal sistemik ala mafia. Yaitu yang pertama ada operasi sebar dana puluhan miliar rupiah oleh Sambo kepada sejumlah oknum pejabat negara dan lembaga atau komisi negara untuk merekayasa skenario palsu dan menutup kasus sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi. Ini kita kutip berita tanggal 17 Agustus. Kemudian IPW juga menyampaikan bahwa guyuran dana Sambo juga bisa mengalir ke DPR. Ini ada ceritanya tanggal 18 Agustus kalau ada yang ingin mendalami. Kemudian yang kedua, ibarat praktek geng mafia itu kan biasa berantem ya. Itu pendukung Sambo di tubuh Polri masih terus melakukan perlawanan, baik untuk menolong Sambo maupun juga mengamankan berbagai kepentingan, termasuk tentang dana besar tadi ya. Terjadi perang kepentingan di tubuh Polri. Ini beritanya awal bulan ini. Kemudian soal dana 900 miliar misalnya, Komisioner Kompolnas membenarkan penemuan 900 miliar rupiah di rumah Sambo. Nah, Kadif Humas Polri membantah adanya bunker di rumah Sambo, tapi Polri tidak membantah tentang temuan uang tersebut. Ya, jadi ini menjadi catatan kita juga nih waktu mereka menggeledah rumahnya Mr. Sambo. Ya, bunker memang mungkin tidak ada, tapi uang itu ada gitu. Ya. Kemudian menurut pengacara keluarga Yosua, yaitu
Bang Kamarudin Simbanjuntak yang dulu pada acara kita yang pertama 2 minggu yang lalu mengatakan seperti ini. Ada aliran dana 800 juta sampai 1 miliar per bulan ya. Ini 800 miliar ini. Sampai 1 triliun per bulan antara Sambo dan ajudan. Dana tersebut bisa saja mengalir hingga jauh, ya, mengalirnya jauh gitu, ke oknum-oknum lembaga negara yang dapat tersandra mafia Sambo. Jadi yang sudah dapat aliran dana ini akhirnya nanti karena tersandra itu tidak bisa independen lagi bersikap. Ini beritanya tanggal 15 Agustus. Kemudian ada berita di 29 Agustus tentang konsorsium 303 yang dipimpin Ferdi Sambo, diduga kuat sebagai pelindung bandar judi. Ya. Jadi kode 303 ini merujuk kepada pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Lalu PPATK itu mendeteksi dana 155 triliun dari judi online mengalir ke sejumlah kalangan, mulai dari polisi, ada ibu rumah tangga, ada PNS dan sebagainya. Ini beritanya tanggal 13 bulan 9. Kemudian dengan besarnya dana yang dikompilasi, terpantau adanya jejak Sambo yang mendukung seorang politisi tertentu yang belakangan sedikit redup untuk menjadi capres 2024. Ini ada berita di tanggal 20 September. Ada, saya nggak ngomong Ganjar ya. Dia ngomong tuh. Ayo ngomong. Ada hubungan antara Sambo, dana judi online 155 triliun milik konsorsium 303 dengan pengusaha RBT dan Yoga Susilo dalam kaitan pemberian dukungan kepada Capres 2024 ya tertentu. Nah, yang terakhir ini kita diduga ada gratifikasi penggunaan private jet milik pengusaha RBT oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan kawan-kawan dalam perjalanan ke Jambi tanggal 11 Juli untuk menemui keluarga Yosua. Ini beritanya tanggal 19 bulan 9. Jadi masih fresh ya. Baru 2 hari. Nah, jadi kita mencatat ini baru yang terungkap ya, tapi mungkin banyak yang menyimpan kejahatan-kejahatan itu. Saya kira kita di koalisi FKN, FNP, TP3 dan UI Watch ini siap untuk menerima, untuk dengan asal memang nanti buktinya itu lengkap, dan kita akan kompilasi nih kasus-kasus besar ala mafia ini ya. Nah, mafia, oke. Enggak, modusnya seperti yang dilakukan oleh mafia besar ya di luar negeri itu. Ya, jadi karena yang terlibat dugaan kasus sadis Yosua dan berbagai kasus lain yang terungkap di atas, serta adanya jajaran perwira tinggi terlibat merekayasa skenario palsu dan bahkan hingga melibatkan lembaga-lembaga dan sejumlah komisi negara, maka kejahatan seputar kasus Sambo dapat dikatakan sebagai ultimate crime against humanity and the nation. Ya. Kasus Sambo yang melibatkan Satgasus dapat dikatakan sebagai kejahatan puncak terhadap kemanusiaan dan negara. Maka penuntasan kasusnya pun bukan sekedar basa-basi dan retorika. Apalagi yang menyelidiki kasus ini hanyalah lembaganya sendiri, meskipun disebut sebagai Satgas ya. Nah, Presiden memang sudah 4 kali meminta agar kasus pembunuhan Yosua diusut tuntas. Ya, kata Pak Jokowi, sejak awal saya sampaikan usut tuntas, jangan ragu-ragu. Ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ya, ini kok pada teriak nih. Apa ini mungkin nggak yakin ya? Nganggap ini retorika ya?
Basa-basi ya? Oke. Jadi, namun kita belum pernah mendengar sikap Presiden khusus terkait penuntasan kasus-kasus kriminal mafia tadi. Belum pernah, ya. Yang meliputi peredaran narkoba, perlindungan perjudian online, perizinan tambang dan lain-lain yang bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, termasuk pihak-pihak yang memanfaatkan dana berikut penerima manfaat yang berperan sebagai penyelenggara negara. Konon nama salah satu politisi Capres 2024 pun terungkap sebagai bakal penikmat dari dana besar tersebut. Nah, kasus-kasus kriminal sistemik tersebut jelas melibatkan Satgasus. Karena itu kita menuntut Presiden Jokowi agar bersikap jelas dan tegas ya atas sepak terjang Satgasus dalam dugaan kasus berpola mafia tersebut. Hal ini juga memperjelas bahwa Presiden tidak terlibat kasus-kasus kejahatan Satgasus tersebut. Ya kan, maksudnya supaya jelas, maka dia harus perintahkan. Tapi kalau hanya basa-basi, ya jangan ya. Beliau terlibat itu gitu. Menikmati, jangan-jangan ya. Terungkap adanya dana yang diduga mengalir ke DPR. Karena itu DPR perlu mengklarifikasi dan sekaligus mengkonter isu tersebut dengan segera meminta auditor independen untuk segera melakukan audit Satgasus, audit khusus. Nah, terakhir ya, dengan lingkup dan skala kejahatan sistemik yang demikian besar, maka tidak benar jika penyelesaiannya hanya sebatas proses hukum atas pembunuhan Brigadir Yosua. Apalagi sejauh ini yang melakukan penyidikan adalah Polri sendiri, dan motifnya pun diarahkan hanya karena masalah seksual. Jadi kita tidak bisa terima itu. Karena itu kita menyelenggarakan acara ini dan akan terus bersuara. Supaya apa? Supaya Pak Jokowi itu turun tangan. Ya, jangan basa-basi. Ya. Turun sekalian, bukan turun tangan. Wah, itu bukan saya yang ngomong ya. Nah, juga kita tuntut DPR ini. DPR ini konon ada aliran dana ke sana. Nah, buktikan bahwa Anda tidak terima dana. Nah, bentuklah tim, kemudian juga rekomendasikan pembentukan auditor independen untuk mengusut Satgasus segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong, Bang Marwan. Jadi panas ini, Bang. Pemantiknya sampai kebakar rupanya. Brigadir Jokowi. Ya, ini lumayan ini pemantiknya semua jadi semangat, pesertanya. Ada Pak Taufik Bahauddin ini juga hadir ya dari UI Watch juga. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Marwan ya bagaimana ini gurita begitu ya, gurita jaringan Satgasus ini. Jadi bukan teroris saja yang punya jaringan rupanya ini ya. Satgasus ini jaringannya kemana-mana begitu kan. Bisa ke DPR tadi, sampai ke Capres ya, bahkan kabarnya juga membiayai pilkada dan lain pemilihan, sehingga pemimpin-pemimpin itu semua ada korelasinya begitu dengan Satgasus. Sebenarnya Satgasus ini baru terungkap gara-gara kasus pembunuhan Brigadir J. Dulu orang nggak ngerti itu ada Satgasus, itu kan nggak ada banyak yang tahu ya ada Satgasus itu. Nah, tapi kemudian pembunuhan Brigadir J ini seperti disampaikan tadi ya, dikerucutkan begitu hanya kasus pelecehan seksual gitu ya, meskipun banyak yang nggak percaya. Kalau Bapak Ibu di sini percaya nggak ada pelecehan? Ya, saya juga nggak percaya ya, nggak masuk akal. Yang pasti saya yakin terjadi pada pembunuhan Brigadir J ini, pada kasus Sambo ini bukan pelecehan seksual, tapi pelecehan hukum. Udah pasti itu terjadi. Kita lihat bagaimana hukum direkayasa seperti itu ya. Dan selain itu penanganan tentang kasus pembunuhan Brigadir J ini yang kemudian memunculkan Satgasus ini juga kemudian muter-muter begitu kan ya. Saya jadi ingat strategi begitu ya, strategi oleh
disampaikan ini pertama kali oleh Presiden Amerika yang ke-33, Harry Truman itu ya, mengatakan if you cannot convince them, then confuse them, gitu ya. Artinya kalau kamu nggak bisa meyakinkan mereka, bikin bingung saja mereka. Dan itulah yang terjadi saat ini, ya kan? Ngerasa bingung nggak sih ngelihat episode ini penanganan kasus? Nggak bingung ya? Marah ya? Karena sebentar katanya yang melecehkan Brigadir J, tiba-tiba muncul Kuat Ma'ruf. Sekarang muncul lagi yang namanya Susi. Saya sendiri sudah nggak ngikutin ngapain tuh Susi. Masih ngikutin nggak sih Bapak Ibu di sini ceritanya? Nggak ya, udah males ya episodenya. Pokoknya muncul lagi karakter baru ini ya. Setiap episode muncul karakter baru. Sekarang Susi asisten rumah tangga begitu ya. Saya tapi nggak ngikutin. Saya baca judulnya aja. Sudah nggak saya baca beritanya terus terang. Ya, tetapi itulah kita dibuat bingung tujuannya apa? Karena kita semua sudah punya keyakinan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bang Marwan itu adalah keyakinan publik ya. Tapi dibuat confuse untuk meriset pemikiran kita. Itu strateginya. If you cannot convince them, then confuse them supaya meriset keyakinan kita semula. Ini strategi dipakai bermacam-macam ya. Sales, marketing juga pakai itu. Kalau ada orang mau beli handphone iPhone misalnya, kita bikin bingung, ditunjukin pilih-pilihan, lama-lama kan muter jadi Samsung begitu ya misalnya. Nah itu sebenarnya strateginya. Nah ini kita nih sekarang lagi diputer-puter dengan Bjorka begitu kan ya. Bjorka tiba-tiba ditangkap di Cirebon, habis gitu ke Madiun begitu ya. Habis gitu ada Eko Kuntadi buzzer yang sebelumnya udah tertidur begitu ya. Buzzer ini sejak Sambo ditangkap itu kan aktivitas buzzer meredup ya. Tapi ujuk-ujuk begitu ya tiba-tiba menghina putri pesantren besar Lirboyo gitu. Itu ada apa begitu ya. Ini kan salah satu membuat bingung publik ini sebenarnya. Nah untuk itulah kita adakan acara ini. Supaya nggak bingung, mari kita kembali ke laptop ya. Membahas Satgasus ini ya, merah putih. Kenapa? Karena Satgasus Merah Putih ini memang bisnis judi online ini bukan hanya masalah urusan rakyat kecil kehabisan duit karena kecanduan judi, bukan hanya itu daya rusaknya. Daya rusaknya karena judi online ini melibatkan uang yang sangat besar. Dan uang sangat besar itu telah digunakan oleh para bandar-bandarnya ini untuk menyuap semuanya, untuk membeli negara ini kalau bisa, begitu ya. Astagfirullah. Ya, jadi sampai bisa untuk membiayai pemilihan presiden, saking gedenya. Nah itulah bahayanya. Sehingga harus judinya memang mungkin rakyat kecil korbannya, tapi dampaknya ini seluruh negara. Mungkin hanya sebagian orang saja yang pecandu judi. Bapak Ibu di sini saya yakin bukan pecandu judi gitu kan ya. Tetapi dampaknya Bapak Ibu akan terkena pasti, ya kan? Karena suapnya ini kemana-mana mengalir, amplop coklat Sambo mengalir kemana-mana. Yang warna coklat memang kadang-kadang bikin gimana gitu ya. Dan yang akan kita bicarakan di sini bukan oknum ya, karena seringkali kalau ngomongin polisi itu kan oknum begitu ya. Ya. Bukan oknum ya, karena kalau sistemnya nggak rusak, oknum-oknum itu nggak akan bebas melakukan aksi-aksinya kan. Nggak akan bisa ngapa-ngapain oknum itu kalau nggak memang sistemnya yang rusak begitu. Pasti ada yang komplain ini biasanya ya, ada artis atau siapa, loh kan banyak polisi yang baik gitu kan. Ya memang banyak, saya tahu banyak kok polisi yang baik. Tapi dalam sistem yang korup dan rusak, polisi yang baik itu pasti tersingkir gitu ya. Gak akan dapat jabatan, gak akan dapat bintang kayak Sambo itu. Umur berapa sudah bintang 2 begitu ya, cepet melejit. Siapa yang mempromosikan karirnya? Itu tanda tanya kan. Jadi, saya di sini moderator tapi kepanjangan ya, maaf ngomongnya. Bukan nggak apa-apa ya. Seharusnya saya bukan pembicara, saya moderator. Baik, saya sampai lupa karena ikut gemes ini. Baik, kesempatan pertama langsung saya berikan ya kepada, nah ini penting ini, Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW ini sudah bikin heboh kemarin ya Pak ya, dengan mengungkap nih sosok pemilik private jet, belum lagi aliran dana dari Sambo ke DPR dan lain sebagainya. Monggo nih Pak. Langsung ya. Langsung. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua ya. Ini kayaknya apa, kalau mendengar Mbak Rahma
sedang berorasi, mengundang saya salah nih Mbak Rahmah nih ya. Saya ini orang yang tidak pandai ya berkata bombastis ya. Ya. Saya tidak pandai menyenangkan orang. Ya. Nah, jadi saya seorang advokat. Advokat bekerja secara sistematis, analitis ya. Ketika menemukan fakta, dianalisa dan tidak berusaha mengklarifikasi sesuatu itu atas dasar sistem. Salah satu contohnya ya hari ini ya, saya tidak suka dengan yang sesuatu yang bombastis. Kayak saya sebutkan tuh, saya doktor, saya bukan doktor ya. Saya sekolah cuman S1 saja. Ya. Ya, jadi S1 saja saya ya. Jadi yang kedua saya mulai sajalah ya. Jadi 11 Juli 2022. Ini cara saya bicara begini ya, makanya sebetulnya cocoknya Kamarudin nih Bapak undang nih ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Enggak, Pak, yang penting infonya, Pak. Ya, 11 Juli 2022 ketika masih gelap gulita terkait kasusnya matinya Brigadir Yosua, IPW melansir 3 poin. Ya, satu, bahwa perkara yang sedang terjadi adalah penuh dengan kejanggalan. Kedua, IPW meminta dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Ketiga, nonaktifkan Sambo. Sebelum semua pihak berbicara, bahkan sebelum konferensi pers oleh Karo Penmas Brigjen Ahmad Ramadan, ya. Jadi kami sore kalau tidak salah itu mengeluarkan rilis dengan 3 poin tersebut. Malam Pak Brigjen setelah kami rilis lah, kemudian Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan informasi yang dibilang hoax itu, ya. Jadi bertentangan. Bahkan kemudian Kompolnas ya, kemudian beberapa pihak tanggal 11. Tanggal 12 saya dihubungi oleh anggota DPR dengan cerita mempengaruhi cerita bahwa cerita Sambo itu adalah Sambo korban harga dirinya, dia menyesal kenapa bukan dia yang menembak mati Yosua. Kemudian terjadi pelecehan. Tanggal 15 seorang dari Baintelkam dengan pangkat Kombes juga bertemu saya mempengaruhi. Tanggal 13 IPW melansir obstruction of justice 12-13 ya, obstruction of justice. Ketika ini kondisi gelap, IPW punya apa sih? Apakah IPW mendapatkan informasi akurat? Tidak, ya. Tidak, IPW tidak memiliki informasi akurat. IPW hanya mendapat data dan pengecekan lokasi, ya. Jadi cara berpikir saya sebagai advokat adalah sistemik. Ketika kami tahu lokasi itu pada tanggal 12 tidak di polis lain, ini ada yang nggak beres. Ini ada perusakan tempat kejadian perkara. Hari Senin beredar informasi bahwa CCTV diambil. Ini obstruction of justice, ya. Karena kerja penyelidikan dan penyidikan ya adalah kerja yang cermat. Setiap fakta, peristiwa, orang, keterangan, data tidak boleh diintervensi, dirubah, dirusak. Ini penting dalam satu proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan tidak di polis lain, maka potensi rusaknya tempat perkara besar. Dengan diambilnya CCTV tanpa prosedur penyitaan atas perintah yang berwenang penyidik, maka tindakan tersebut ilegal. Itulah cara kerja sistemik yang harus dibangun oleh setiap pengamat supaya dia tidak misleading di dalam memberi pendapat.
Kegelapan perkara itu kemudian terbukti, ya. Tanggal 12 Juli malam Kapolri mengumumkan terbentuknya tim sus. Persis seperti yang disampaikan oleh IPW. Melibatkan, kalau IPW tim gabungan pencari fakta, kalau tim sus disebut Polri, tetapi juga melibatkan eksternal. Kami menyebut eksplisit 2, Kompolnas dan Komnas HAM direkrut. Kemudian kami juga minta bahwa pembentukan itu adalah dari kesatuan gabungan di dalam Polri. Supaya apa? Supaya ada check and balances di antara kesatuan. Karena kerja setiap kesatuan itu bisa punya kepentingan berbeda-beda. Dengan kerja yang tim sus, maka mereka akan bisa saling kontrol. Kedua, Sambo dinonaktifkan. Kenapa tim gabungan saya minta? Karena supaya kerjanya check and balances bekerja, ya, pengawasan. Kenapa Sambo dinonaktifkan? Padahal waktu itu cerita Sambo, dia menyatakan tidak ada di tempat kejadian perkara. Betul tidak? Dia sedang cek PCR. Keterangan tersebut berlangsung hampir 10 hari. Tapi IPW tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Sambo adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban. Karena posisi Sambo sebagai Kadif Propam, yang peristiwa terjadi tersebut adalah tembak-menembak antara polisi, di mana kewenangan Propam ada. Saya melihat dalam satu sistem kerja kelembagaan, ini bahaya kalau Sambo ada. Katakanlah kalau Sambo pun tidak terlibat, dia akan mendrive perkara tersebut sesuai keinginannya. Oleh karena itu, permintaan pertama nonaktif. Kenapa nonaktif? Bukan copot. Beda nih antara nonaktif dengan copot. Nonaktif diminta oleh IPW supaya Sambo tidak berada di sekitar kewenangannya, ya, tidak berada pada posisi pengambilan kewenangan. Di sekitar kewenangan itu berarti dia berada di kewenangan pemeriksaan. Kemudian dia tidak bisa mengakses kewenangannya dengan dicopot. Supaya penyidikan satu perkara tidak terdistorsi. Ini prinsip-prinsip yang harus dikemukakan. Tanggal, kalau tidak salah, tanggal 16 Sambo dinonaktifkan. Kenapa istilahnya nonaktif? Karena belum tahu Sambo ini bersalah atau tidak. Tetapi saya mengatakan menggunakan nonaktif sebagai asas praduga tak bersalah. Ya, Sambo tetapi harus diminta pertanggungjawabannya karena terjadi di rumahnya. Ada satu pelanggaran Sambo yang sudah terjadi saat itu yang sudah kami deteksi. Pelanggaran kode etik. Yaitu ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Ya. Dengan penggunaan pistol dan matinya Brigadir Yosua, dia sudah bisa diperiksa sebetulnya. Kalaupun Sambo tidak menjadi pelaku, dia sudah diperiksa untuk bisa diproses kode etik. Makanya dia saya minta nonaktif. Kemudian tanggal itu, ya. Kemudian kami melihat lagi bahwa perkara ini, penanganan perkara, kami menyatakan pelecehan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika perkara pelecehan itu kemudian ditarik penyidikannya oleh Polda Metro Jaya, saya mengatakan ini perlawanan. Setelah semakin terang, ya, ini perlawanan. Karena perkara pelecehan tersebut kalau di P21, ya, P21 itu sudah nyatakan lengkap, bisa akan menutup perkara pembunuhan, jejak-jejaknya hilang. Ya, kami sampaikan. Kemudian kami yang pertama sampaikan tersangkakan Sambo. Ya, IPW yang menyampaikan pertama. Apakah IPW punya data? Tidak. Ya, kami melakukan riset. Akhirnya data itu datang. Dan dalam perjalanan hal tersebut, kita yang pertama kali kemudian mengungkap soal konsorsium 303. Ya. Kita dapat informasi. Kadang-kadang informasi itu hanya sebagai WA tanpa data, tanpa alat bukti, ya. Tetapi kita harus melihat ini ada korelasinya. Mengapa Satgasus? Baru saya bahas nih Satgasus nih, ya. Satgasus itu punya
kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus atensi pimpinan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Atensi pimpinan berarti ini adalah satu kewenangan yang besar menentukan perkara mana yang akan diatensi, perkara mana yang tidak. Sementara yang akan diatensi meliputi 5 kewenangan dalam undang-undang yang kami nilai mewah, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, psikotropika, dan IT. Ini adalah perkara-perkara yang mewah, ya, basah, ya, yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu di dalam proses tersebut kami melontarkan ada dugaan perlindungan konsorsium 303. Informasi itu kami dapat, ya. 2 hari kemudian muncullah di semua WA publik soal skema, ya. Kalau bapak-bapak kan cuma dapat skema. Kalau saya dapatnya lebih, datanya segini saya, ya. Kalau kami buatkan termasuk, ya, data ruko-ruko yang digunakan untuk judi, ya. Ini banyak kan di Jakarta Utara, ya. Kemudian data percakapan beberapa orang yang ada di Satgasus yang menjadi tukang pungut store, ya. Kemudian data terkait dengan laporan keuangan. Nah, mengapa kami diberikan? Karena kepercayaan publik, ya, kepada kami. Jadi tadi dikatakan polisi yang baik ada, dan saya orangnya mau di tengah apapun saya katakan tetap oknum dan polisi, ya. Ini kerja sistemik nih, karena kalau saudara-saudara tidak ada yang namanya institusi polisi, siapa yang mau melayani kita, ya. Bapak-bapak tidak senang dengan polisi, dan ibu-ibu tidak senang dengan polisi, itu antara benci dan cinta, ya, benci dan cinta, karena sistem hukum kita memastikan bahwa polisi harus ada, karena yang harus dijaga adalah institusi polisinya, ya. Oleh karena itu ini oknum. Kemudian kita bedah Satgasus, ya. Ternyata ada 5 dasar Satgasus harus dibubarkan. Ketika kami bicara ini, besok langsung bubar tuh. 1, Satgasus ini adalah polisi elit. Kedua, memunculkan demoralisasi. Ketiga, tumpang tindih kewenangan, ya. Keempat, kemudian tidak ada dasar hukumnya, cuman seperindik, ya. Keempat. Kemudian kelima, ya, Satgasus ini menimbulkan konflik internal, konflik interest dan konflik internal. Bayangkan Ferdi Sambo sebagai kepala Kadipropam, dia memposisikan sebagai kepala Satgasus sudah 3 periode, ya. Periode pertama dia sebagai sekretaris Satgasus ketika Pak Tito sebagai Kapolri, Kasatgasusnya Idam Aziz, ya. Nah, Idam Aziz ini yang katanya sering disebut kakak asuh, ya. Ketika Idam Aziz menjadi Kapolri, Sambo menjadi Kasatgasus, sampai kemudian 3 periode Satgasus. Yang terakhir ditandatangani 1 Juli 2022. Peristiwa terjadi 8 Juli 2022. Ada apa, ya? Oleh karena itu saya katakan ini konflik interest yang besar. Sebagai Kadipropam yang tugasnya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik polisi, dia juga sebagai Kasatgasus. Ini namanya bertentangan sekali. Bagaimana kalau tim Satgasus itu melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas? Karena dia yang harus memeriksa, maka semuanya akan ditutup-tutupi. Oleh karena itu IPW mengatakan evaluasi. Ternyata evaluasinya adalah pembubaran, ya. Jadi Pak Sigit melihat ini kalau tidak dibubarkan problem. Juga Sambo dicopot, setelah nonaktif dia dicopot, ya. Nah, dalam proses penanganan perkara ini, apakah perkara ini jelas atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu berharapnya tidak jelas, ya. Termasuk Rahma.
Mbak Rahma ya. Oh saya. Ya tadi soalnya. Ini jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu. 3 klaster ya. 3 klaster kita petakan. Klaster pidana, pembunuhan, dan obstruction of justice. Klaster pidana. Klaster pertama klaster pidana pembunuhan. Klaster kedua klaster obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Klaster ketiga adalah klaster pelanggaran kode etik. Ini sudah terpetakan oleh kerja tim sus. Tim sus ini ada yang tidak bisa diintervensi oleh Sambo. Dia adalah ketua komisi kode etik tingkat pertama. Siapa itu? Pak Doviri ya. Pak Doviri, beliau tidak bisa diintervensi. Jadi yang memeriksa Pak FS itu Pak Doviri, tegas PTDH. Mbak Intelkam juga sebetulnya ya. Saya dapat informasi, Mbak Intelkam juga yang menginformasikan pada presiden. Jadi kalau presiden tidak bicara 4 kali, ini belum tentu kelar nih jalan perkara nih ya. Tidak akan terbentuk proses pemeriksaan karena apa? Bayangkan, Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo. Ya, kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Ketika kita masih kecil ya, kita diajarkan selalu, dan ini selalu saya pegang ya, makanya saya tidak pernah takut. Walaupun saya bukan orang yang menggebu-gebu, tapi saya tidak pernah takut ya. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut. Gitu loh ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Ya. Ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Ya, saya punya data itu, ya. Punya kartu trufnya. Jadi inilah, kasus ini berjalan on the track apa tidak? On the track, Pak. Ya, saya mau katakan. Apa? Tidak lama, jangan salah. Ada nggak yang melapor ke polisi 6 bulan, setahun belum selesai? Banyak. Problema utama pelayanan publik oleh polisi adalah di reserse. Keberpihakan, penyembunyian barang bukti, laporan palsu, intimidasi, merubah BAP, memalsukan dokumen. Ini di reserse. Kalau tidak dibentuk tim khusus dan presiden tidak memerintahkan 4 kali, nggak beres nih kasus. Mau IPW teriak-teriak seperti apa? Ya. Jadi oke. Sekarang kasus ini berjalan on the track. Ya. On the track kenapa? Sambo ditetap peristiwa pidana tanggal 8. Kegelapan terjadi sampai terbuka terang ketika Baradae menyatakan mencabut kuasa. Ya, kemudian memberikan keterangan terbuka. Memang penyidik itu tidak bisa memaksa sebelum Baradae mencabut, dia tidak bisa ngebukin Baradae. Karena dalam satu proses penyidikan harus dihormati hak-hak tersangka, termasuk hak Sambo. Ya, ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita tidak hanya berbicara dengan prasangka. Kalau kita mau memperkuat pembelaan dalam kasus-kasus publik yang menarik perhatian publik, kita harus membangun satu civil society yang memiliki kemampuan pengorganisasian advokasi yang kuat. Kita tidak dengan prasangka, kita tidak dengan misleading, nggak bisa dong. Kilometer 50. Ya, itu tidak ada pengorganisasian yang kuat, ya, gitu loh. Karena yang dilawan negara, ya, yang tahu akan kita lawan. Oleh karena itu kekuatan kita harus seimbang. Penggunaan asas legalitas, penggunaan proses-proses hukum sebagai pembenaran akan digunakan.
ya, tidak dengan cukup dengan narasi, investigasi, ya, kemudian publikasi, kemudian advokasi yang terstruktur, ya. Ini yang saya lihat lemah dalam pengorganisasian. Saya 30 tahun bergerak di soal advokasi, sejak masih kuliah sampai hari ini. Tidak pernah meninggalkan jalan itu. Makanya ketika kita melihat satu fenomena, cara berpikir saya berbeda. Gitu loh. Oke ya, saya lanjut. Perkara ini kan kemudian terbuka. Ketika sudah terbuka, maka penyidik kemudian cepat bergerak. Itu kalau tidak salah tanggal 5 Agustus, ya. 5 Agustus terbuka, Sambo kemudian ditangkap, dipatsuskan hari Sabtu tanggal 7, maka ini berjalan berapa? 7 sampai 7 September sebulan. Sekarang tanggal 2 bulan itu sesuatu yang wajar. Saat ini pengembalian berkas perkara sudah P19 2 kali, ya. Sudah dikembalikan. Tanggal 14 September. Jaksa punya waktu 14 hari lagi untuk meneliti berkas, mengembalikan atau tidak. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini, ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Nah, lepas demi hukum dari tahanan, perkaranya tetap berjalan. Kita berhitung Sambo kalau tidak salah ditahan, ditetapkan tersangka tanggal 9, ya. Tetapkan tersangka tanggal 9. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari, ditambah sekarang tanggal berapa ini? 21. Berapa? Sudah lewat 2 bulan, ya? 2 bulan, 71 hari. Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari. Ya, 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 14 hari ditambah 14 70 85, ya. 85 hari, maka diminta melengkapi, kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Menurut saya sebelum 120 hari berkas ini akan P21, ya. Oke, ya. Jadi ini proses ini normal, bahkan karena kerja tim sus para senior itu berhasil, bisa ini normal. Problem yang kedua, pengungkapan kasus ini apa? Perusakan alat bukti, Pak. Untung istrinya Cuk Putranto, ya, ketika penggeledahan ke rumahnya, itu kan CCTV-nya dirusak. Ada di rumahnya barang bukti itu. Oleh karena itu kan Cuk Putranto kena kode etik PTDH, kena juga dia yang namanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice adalah tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Nah, istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk. Rupanya CCTV tersebut dikopi ke flash disk tersebut. Ketika dibuka, ketahuanlah Sambo ada di lokasi. Ya, kan isunya dia ada PCR di luar. Isu yang PCR di luar juga nggak benar itu, ya. Orang masa bintang 2 PCR di luar, ya. Tetapi kan kalau polisi bekerja bukan prasangka. Penyidik makanya pelit bicara itu, dia tidak boleh berbicara sesuatu yang belum diklarifikasi. Kalau IPW ngomong boleh bebas, Mbak Rama ngomong boleh bebas. Kita diberikan yang namanya kemewahan demokrasi untuk berbicara. Ya, jadi begitu. Tetapi batas demokrasinya adalah hukum. Saya ada potensi dilaporkan oleh RBT, ya. Dan harus saya tanggung omongan saya yang mungkin salah. Ya. FS enggak lah, ya. YS enggak, ya. Jadi oke. Jadi itu kasusnya. Nah, sekarang kembali kepada soal ini. Flight pesawat terbang itu. Kita juga nggak punya data. Waktu setelah kita kerja, nah informasi masuk, ya. Jadi register pesawatnya kita dapat, jenis pesawatnya Hawker,
Hawker 900 XP, kemudian penyewaannya apa tuh, operatornya PT ACAM ya, kita dapat. Yang membayarnya siapa, kita juga baru dapat ya, tidak seperti yang memang dirilis ya, RBT. Tapi kan saya tidak pernah menyebut RBT sebagai pemilik. Ketika saya menyebut RBT sebagai pemilik, saya mengutip omongannya Pak Kamarudin. Ketika menyebut RBT sebagai bandar judi 2 tahun yang lalu, kami kutip lagi dari pernyataan IPW, waktu itu ketuanya Bang Neta. Ya, kita dapat informasi bahwa itu dibayar oleh konsorsium. Biaya penyewaan pesawat paling murah 175 juta sekali trip, bolak-balik 350 ya. Jadi itu adalah satu bentuk gratifikasi ya. Oleh karena itu, kerangka yang disampaikan oleh IPW, kalau Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa kami akan usut soal konsorsium 303. IPW menyodorkan informasi ya, registrasi pesawat, operatornya, jenis pesawat ya, dan siapa pembayarnya nanti bisa ditanya. Jadi seperti itu. Nah, soal Satgasus, dengan 5 alasan itu Satgasus dibubarkan. Memang Satgasus ini potensi penyimpangannya besar ya. Oleh karena itu dibubarkan. Itu dulu dari saya supaya bisa berkembang dalam diskusi. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Iya. Tadi dari informasi tadi, tapi saya agak kaget tadi dikatakan bahwa ternyata Sambo itu masih mungkin bebas ya Pak ya, kalau nggak lengkap. Waduh. Jadi takut saya. Hati-hati loh ya. Tiba-tiba ada tukang bakso. Oh, bukan tukang baksonya Bu Mega ini. Jadi ngeri kali Pak ya, kalau ternyata ini ya ada serangan balik begitu kan, bisa ada aja. Perlawanan masih berjalan. Perlawanan masih berjalan. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ke Pak Sugeng ya, mulai dari tadi uang 900M, penggeledahan rumah dan lain-lain. Tapi kita ini dulu pending dulu ya, kita ke pembicara selanjutnya dulu ya, karena sudah ada Pak Anton ini ya, Anton Permana. Beliau adalah alumni Lemhanas, juga alumni tahanan politik ini mungkin ya, bersama Saganda dulu tuh ya barengannya nih. Silakan ini Bang Anton. Masih mute ya? Masih mute? Ada masalah apa? Mungkin di ini dulu Bang Marwan. Diganti dulu. Suaranya nggak keluar. Sabar menunggu Bang Anton, masih diutak-atik oleh Satgasus. Kalau saya udah dengar. Oh, di kitanya malah nggak kedengeran. Ampun deh. Suaranya bagus karena audiens siapa oke katanya. Semoga nggak di-jam oleh Satgasus nih. Masukkan nomor HP-nya dong. Bisa kita mulai? Kapan saya undang ya? Ini saya ya. Nah, itu Rahman. Ini audiens di dalam Zoom meeting semuanya mendengar jelas suara saya. Cuman di studio belum terdengar jelas. Mohon arahan dari Pak Rahmat Sarita, kita nggak bisa Yuk, mungkin melihat ini apakah Pak sudah bisa ya, mulai. mungkin sambil menunggu, gimana Bang Marwan? Pak Haris Ashar? Haris Ashar dulu. Iya, mungkin sambil dikotak-katik saya ngoceh dikit aja ya.
Iya, karena kan kasus tadi disampaikan oleh Pak Sugeng ya, sebenarnya sudah on the track begitu. Tapi kayaknya on the track-nya ini tetap kasus pelecehan ini Pak Sugeng ya? Iya. Ya. Makanya Oke. saya jelasin nanti ya. Ini sambil nunggu Pak Sugeng. Jadi begini ya. Jadi ada dua, saya sebut perlawanan itu sebetulnya itu baru sedikit ya. Jadi gini. Tanggal 5 Agustus itu sudah ada perlawanan pergerakan 20 anggota polisi di luar kendali komando. Ini pelanggaran ya, pertama ya. Di rumahnya. Waktu itu Pak FS sebetulnya mau diambil tapi tidak jadi. Pertama. Kemudian kedua, mengapa Pak FS banding ya, kemudian mempertahankan banding. Ini sebetulnya sedang terjadi yang dugaannya IPW sedang terjadi tawar menawar, ya, bargaining. Bargaining yang digunakan adalah tadi yang saya bilang dosa-dosanya polisi, ya. Nah, ini yang sedang IPW dalami. Karena buat IPW tidak bagus satu informasi terkait dengan pelanggaran oknum polisi disembunyikan kemudian dijadikan bargaining, harus ditindak. Oleh karena itu kita IPW menunggu juga informasi dapat satu persatu ya. Itu sesi itu kan kita mainkan nanti pada saat ini, kita kawal dulu selesai. Itu jadi cerita tentang pelecehan ini sebetulnya tiketnya Pak FS untuk lepas dari jeratan pembunuhan berencana. Jadi pelecehan ini adalah tiket untuk bisa lepas dari pembunuhan berencana, dari ancaman hukuman mati. Karena dengan adanya pelecehan, kemudian ada kemarahan, ya, dalam waktu yang pendek antara Saguling dengan Duren 3, unsur pembunuhan berencana ini bisa lemah, ya. Kecuali persiapan itu sudah dilakukan sejak di Magelang. Nah, konstruksi ini yang sedang di ya, gitu. Gitu ya. Gimana? Itu Bapak kan pembicara dulu. Oh iya. Oke. Enggak. Bukan, maksudnya mau Anton dulu. Oh, kalau begitu ke Pak Antonnya karena belum bisa tersambung. Halo? Coba. Karena katanya mau dicoba-coba. Karena kalau Bapak sebentar enggak enak. Nah, ini. Dengar Pak. Dengar semua. Wah, dengar ini. Nah, ini kenceng. Oke. Ya. Oke. Suaranya jelas kok katanya. Ya. Pak Anton terus Pak ini. Ya. Baik. Silakan ini Pak Anton. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan salam hormat bagi pembicara terdahulu. Ada abang saya, Pak Dr. Mawan Batubara, Pak Dr. Sugeng. Saya tetap dokter, walaupun dia mengaku S1 tapi ilmunya ada sekitar dokter. Pak Rahma Sarita dan rekan-rekan Bang Haryat Hazar, Bang Doni Akbar, dan Bunda Inul Mutawara, dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini maupun yang ada di studio Balaksasi. Sedikit, saya nggak panjang lebar. Kalau tadi Bang Sugeng berbicara tentang saintifik advokasi, sebagai alumni Lemhanas tentu saya berbicara tentang konsepsi cara berpikir orang Lemhanas, yaitu cara sistem bernegara yang kita kenal dengan istilah berpikir komprehensif, integral, holistik, dan sistematis. Artinya di sini adalah ketika kita berbicara Satgasus, suka tidak suka, senang tidak senang, Satgasus itu adalah produk dari Polri hari ini. Jadi juga selanjutnya, Polri hari ini senang atau tidak senang adalah produk rezim Jokowi hari ini, dan begitu juga selanjutnya. Polri hari ini adalah senang dan senang, suka tidak suka adalah produk dari era reformasi, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, jadi kita melihat satu permasalahan itu tidak hanya melihat dari harus dulu dengan ini. Terus yang kedua, ketika kita berbicara Satgasus, saya tidak sepakat dengan istilah fenomena gunung es. Melihat bagaimana fakta-fakta yang dipaparkan oleh pembicara terdahulu, terus Pak Sugeng menambahnya lagi sebagai Bang Marudin. Kalau saya lebih kalau bisa berikan saran, yang lebih cocok itu adalah fenomena sumbu dan dinamik. Sambo itu adalah sumbunya, Satgasusnya adalah dinamik.
dinamik yang meledakan sebenarnya akhirnya apa yang selama ini, mohon maaf perlu saya sampaikan, 2 tahun yang lalu saya bikin sebuah video tentang bagaimana perluasan kewenangan Polri ini, akhirnya saya bicara. Nah sekarang akhirnya apa yang saya sampaikan itu terbukti, dampak-dampak nanti kita bahas lebih lanjut. Nah sumber-sumber dinamik ini kan tadi sudah Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it